بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidina al-imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali fi kitabihil musamma Ihya Ulumuddin. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairi salihin ila yaumiddin ila an qala radiyallahu ta'ala ankum. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, falamma kana al-yawm, tatkala hari alladzi mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari wafatnya Rasulullah, ra'au minhu khifatan, para sahabat melihat kepada Nabi agak membaik, fi awalin nahar, di khifatan di awal khifatan agak membaik, fi awalin nahar, di awal pagi hari. Fatafarraqa, maka berpisah, anhu dari Nabi, ar-rijalu, para kaum lelaki, ila manazilihim, ke rumah-rumah mereka, wa hawaijihim, dan untuk menunaikan hajat mereka, mustabsyirina, dalam keadaan senang. Wa akhallu, dan mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nisa'i, dengan istri-istri. Fabaina nahnu ala dzalika, dan ketika kami tahu bahwasanya Rasulullah telah mendingan, lam nakun, tidaklah kami, ala mithli halina, atas keadaan seperti ini, fir raja, dalam bab raja, wal farah, dan juga senang, qabla dzalika, sebelum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhrujna anni, keluarlah wahai istri-istri Nabi dariku. Hadal malaku, bahwasannya ini malaikat, yasta'dinu aliyya, akan meminta izin kepadaku. Fa kharaja man fil baiti, maka keluar siapa orang yang berada di rumahku, ghairi, selain aku, yakni Sayyidah Aisyah. Wa ra'suhu, dan kepalanya Nabi, fi hijri, di atas pangkuanku. Fajalasa, maka aku duduk, wa tanahaitu, dan aku memojok, fi nahiyatil bait, di ujung rumah. Fanajal malaka tawilan, maka berbicara Nabi kepada malaikat yang lama. Summa, kemudian, innahu da'ani, Nabi memanggilku, fa'aada ra'sahu, dan Nabi mengembalikan kepalanya, fi hijri, di atas pangkuanku. Wa qala liniswati, kemudian Nabi berkata kepada istri-istrinya, udkhulna, masuklah. Fakultu, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ma hadza, tidaklah ini, bihissi Jibril alaihi salam, dengan keberadaannya malaikat Jibril alaihi salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal ya Aisyah, benar wahai Aisyah, hadza malakul maut, ini malaikat kematian. Ja'ani Jibril, ja'ani, datang kepadaku. Faqala, maka malaikat mengatakan, innallaha azza wa jal, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, arsalani, mengutusku, wa amaroni, dan memerintahkanku, ala adkhula, untuk tidak masuk, alaika, kepadamu, illa biidnin, kecuali dengan izin. Fa in lam ta'dzan li, apabila engkau tidak mengizinkanku, arji', aku pulang. Wa in adzintali, apabila engkau mengizinkanku, dakhaltu, maka aku masuk. Wa amaroni, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku, ala aqbidha, untuk tidak menyambut ruhaka, ruhmu, hatta ta'muroni, sampai engkau memerintahkan terhadapku. Famadza amruk, maka bagaimana tanggapanmu? Faqultu, maka apa perintahmu? Fakultu, maka aku mengatakan, ukfuf, tahanlah, hatta yatiyani Jibril alaihi salam, sampai datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Gitu masih ada ceritanya di dalam riwayat Imam Tabrani fil Kabir, dalam menceritakan tentang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari yang akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Senin 12 Rabiul Awal. Beliau hari tersebut keluar waktu sholat subuh, beliau jalan dan melihat para sahabat, ya, menengok, jalan sendiri. Sebelumnya Rasulullah pernah keluar
dari rumah hari-hari sebelumnya dipegangin orang seperti yang sebelumnya. Ya, dipegang Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Fadl, Sayyidina Al-Abbas. Ya, nggak bisa untuk berjalan aja nggak kuat. Tapi ya hari Senin, di hari yang akan wafatnya Nabi, beliau jalan sendiri. Salat subuh tuh beliau ketika orang-orang salat, beliau membuka tirainya dari gang yang ada dari rumah Nabi SAW berjalan sampai ke depan masjid. Artinya kalau dari imam ngelihat samping kirinya, Rasulullah buka tirainya. Sahabat semua nengok, salat nengok. Kirain Rasulullah bakal datang mau gabung salat. Ternyata Rasulullah bilang begini, selesaikan salat kalian. Cuman lihat aja, ngintip begitu, lihat. Kemudian beliau tutup lagi tirainya, masuk. Nah, ketika itu mereka bilang, alhamdulillah, Rasulullah jalan sendiri, Rasulullah udah mendingan, Rasulullah udah baikan, alhamdulillah, insyaallah afiah. Pulang mereka yang tadinya pada duduk di masjid, khawatir, nunggu kabar, pulang. Ya, pada pergi masing-masing yang tadi diceritakan di sini. Pulang masing-masing karena ngerasa keadaan Rasulullah udah membaik. Ya, nggak taunya itu adalah salam perpisahan dari Nabi SAW. Ya, salam terakhir. Udah, itu terakhir kali mereka melihat Nabi dalam keadaan hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk ke rumah di pangkuan Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba Rasul mengatakan semua ada istri-istrinya Nabi, yang lain juga. Itu di rumah Sayyidah Aisyah. Kata Rasulullah semuanya keluar dari rumah. Ada malaikat yang mau datang, keluar semua. Semua keluar. Sayyidah Aisyah kan yang punya rumah di situ rumahnya. Gimana? Saya kemana ya Rasulullah? Pojokan sisi daripada sisi rumah, pergi ke sana. Udah, datang malaikatnya, ngobrol sama Nabi SAW. Tawilan ngobrol. Kata Sayyidah Aisyah ketika udah selesai pergi, panggil lagi Aisyah sini. Duduk lagi Rasulullah SAW di pangkuannya. Kemudian panggil istri yang lain semuanya masuk. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ini bukan kayak karakter Jibril, kayak beda. Saking seringnya datang Jibril, tahu karakter Jibril itu begini kalau datang. Kalau ini beda ini. Kenapa ya Rasulullah, ini siapa? Kata Rasulullah, ya ini malakul maut. Ini adalah Israel, malakul maut. Dia datang bilang ke saya, ya Rasulullah, saya minta izin. Kalau diizinin saya masuk, kalau enggak saya pulang. Kalau enggak diizinin, Rasul bilang pulang nanti, pulang. Kata ya Rasulullah, datang. Kenapa? Gimana? Kata ya Rasulullah, saya disuruh untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah, tetapi ditanya kepadamu, pilihannya ada padamu. Kalau engkau mau untuk dicabut nyawanya, maka saya akan cabut. Tapi kalau tidak, saya akan balik. Masya Allah. Ya, ada khususiyah dari Nabi SAW. Kalau enggak, Jibril enggak pernah nanya-nanya siapa-siapa. Enggak bakal ada yang tanya, cabut aja udah. Kata Rasulullah, ukfuf anni, sebentar, coba kasih ana waktu untuk berpikir. Biar Jibril, ana pengen ngobrol dengan Jibril dulu. Jibril sebentar lagi datang, ini waktunya Jibril datang. Nanti kalau datang Jibril, setelah itu nanti balikin kabar. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, dan maka berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, fastaqbalana, maka datang kepada kami bi amrin, dengan suatu perkara, lam yakun lahu, tidak ada baginya, indana, di sisi kami, jawabun, suatu jawaban, wala ra'yun, dan juga pendapat. Fawajamna, maka kami diam, tidak bisa berkata-kata, wa ka'annama, seakan-akan, duribna, kita diuji, bisakhatin, dengan ujian yang besar, manahir, ini kayak apa ya, ujian besar atau teriakan yang besar, ujian yang besar. Manahiru ilaihi syai'a, yang tidak ada rujukan kepada perkara tersebut sedikit pun. Wa ma yatakallam, dan tidaklah berkata ahadun, salah seorang, min ahlil baiti, dari ahlul bait, i'dhaman, karena merasa agung, lidzalikal amr, terhadap urusan tersebut, wahaibatan, jadi ketika wahaibatan, dan juga haibah, malaat, memenuhi, ajwafana, sekeliling kami, ajwafana, hati kami. Nah, jadi mereka ketika dengar cerita itu dari Nabi, para istrinya Nabi diam semua. Mau bilang, ya Rasulullah jangan pilih mati, takut. Masa mau pilih ya Rasulullah udah mati aja, kan nggak mungkin juga. Mereka semua pengen Rasulullah ada, tapi takut, khawatir, dan juga haibah. Semuanya pada diam, membisu, semua diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Ini gimana? Rasulullah memilih apa? Gitu. Ayo. Galat, dan berkata Sayyidah Aisyah, wa jaa Jibrilu fi sa'ati,
Dan datang malaikat Jibril di waktu kedatangannya, fasallama, dan ia memberikan salam, fa'arraftu, maka aku mengetahui hissahu, keberadaannya, wa kharaja ahlul bait, dan keluar ahlul bait, fadakhala, maka masuk malaikat Jibril, faqala, maka mengatakan malaikat Jibril, innallaha azza wajal, bahwasannya Allah yukri'u alaikassalam, mengucapkan salam terhadapmu, wa yaqulu, dan ia mengatakan, kaifa tajiduka, bagaimana engkau menemuinya, wa Bagaimana engkau mendapatkan dirimu? kaifa tajiduka, bagaimana engkau mendapatkan dirimu, Maksudnya kayak bagaimana keberadaanmu gitu loh. Kaifa haluk sama aja itu. Kaifa tajiduk maksudnya kaifa haluk sama. Ayo. wa huwa, dan bahwasannya Allah a'lamu, lebih mengetahui, billadzi, dengan yang tajidu minka, keberadaanmu, walakin, akan tetapi, aroda, Allah menginginkan, an yazidaka, untuk menambahkan kepadamu, karamatan, kemuliaan, wa syarafan, dan juga kemuliaan, wa an yutimma, dan agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan karamataka, kemuliaanmu, wa syarafaka, dan kemuliaanmu, alal khalqi, atas makhluk, wa antakuna, dan supaya engkau sunatan, menjadi qudwah, fi ummatik, kepada umatmu, Panutan. Sunnatan panutan. menjadi panutan, fi ummatik, terhadap umatmu. Faqala, maka ia mengatakan, ajiduni waji'an, waji'an, aku menemui diriku dalam keadaan yang sakit. Qala, maka ia mengatakan malaikat Jibril, abshir, ambil kabar gembira, fa innallaha ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, arada, menginginkan, an yuballighaka, untuk menyampaikanmu, ma'a'addalaka, apa-apa yang telah dijanjikan terhadapmu. Nah, jadi Sayyidina Jibril datang. Ketika datang waktu Jibril, keluar lagi mereka semua. Nah, ada orang datang nih. Ya. Biasanya seperti manusia datang ya. Tapi mereka semua pada pergi, nggak tahu, nggak lihat mereka. Sayyidah Aisyah juga meminggir. Terjadi percakapan antara Nabi dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Ya. Dan Jibril bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Nabi? Allah mengirimkan salam kepadamu dan bertanya gimana keadaan. Padahal Allah Maha tahu, mengetahui keberadaan. Kata Jibril, inni ajiduni waja', saya ini merasa sakit. Katanya Jibril, abshir, ambil kabar gembira, sakit yang engkau alami ini adalah penyempurnaan untuk makom yang engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepadamu kedudukan besar, salah satunya harus mengalami sakit ini, harus melewati daripada sakit yang semacam ini untuk engkau mendapatkan kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Berarti banyak dibalik daripada sakit, dan itu adalah untuk para aulia Allah salihin, adalah tingkat derajat yang tinggi yang mereka mungkin tidak bisa menempuhnya, mendapatkannya dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawah, enggak. Ini makom khusus bagi orang-orang yang sakit misalnya, bagi orang-orang yang mengalami itu musibah min masaib. Ya, Allah yaj'al muradahu fina khair. Selagi Allah SWT menginginkan kebaikan, semua jadi baik. Tapi kalau Allah menginginkan keburukan, semua jadi buruk. La ilaha illallah. Ayo, kamil. Faqala, maka berkata, ya Jibril, wahai Jibril, inna malakal maut, bahwasannya malaikat kematian, ista'dana alayya, meminta izin terhadapku, wa akhbarahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada malaikat Jibril al-khabar, suatu kabar. Faqala Jibril, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka ilaika mushtagun, bahwasannya Tuhanmu terhadapmu rindu. Alam u'allimka, apakah tidak aku telah memberitahu kepadamu, alladzi yuridu bika, yang mana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terhadapmu. La wallahi masta'dana malakul maut, tidak, maka demi Allah tidaklah malaikat maut meminta izin ala ahadin god, atas salah seorang pun, wala yasta'dinu alaihi abada, dan tidak meminta izin atasnya sama selamanya, illa kecuali in anna rabbaka, bahwasannya Tuhanmu mutimmun syarafaka, ingin menyempurnakan kemuliaanmu, wa huwa, bahwasannya Allah ilaika mustagun, kepadamu rindu. Gala, maka berkata, fala tabrah idzan, kalau begitu jangan pergi, hatta yaji'a, sampai datang malaikat Jibril, sampai datang malaikat maut. Nah, diteruskan lagi perbicaraan Nabi dengan Sayyidina Jibril. Wahai Jibril, tadi sebelum itu datang malakul maut datang ke sini.
dan meminta izin kepadaku, apakah saya dicabut nyawa atau tidak. Gimana pendapatmu, Jibril? Rasulullah bertanya kepada Jibril. Kata, ya Rasulullah, inna rabbaka ilaika mushtaq. Ya Rasulullah, sungguhnya Tuhanmu rindu kepadamu. Allah maunya ente. Fadhal, ayo, dah waktunya, udah meninggal. Allah rindu kepadamu. Allah. Tapi dan ketahuilah bahwa tidak, malakul maut tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk mencabut nyawanya seorang. Enggak pernah minta izin kecuali kepadamu. Ya, untuk menunjukkan kemuliaanmu wahai Nabi, menunjukkan kehebatanmu. Tapi Anda mau kasih kabar bahwa Allah itu rindu kepadamu. Artinya apa? Pilih meninggal aja. Itu artinya. Ya, kasih tahu aja, pokoknya Allah itu mushtaq. Gimana? Ente maunya apa? Makanya nanti jawabannya Nabi pada Rafiqil A'la. Ya. Fala tabrah, kata Nabi SAW, kalau begitu ente sini aja, jangan pulang-pulang, jangan pergi sampai dia datang. Anda mau ngabarin dia nanti. Ya. Baik. Wa adina, dan Nabi meminta izin linisa'i mengizinkan. Wa adina, dan mengizinkan linisa'i kepada istri-istrinya. Faqala, maka ia mengatakan, Udni mendekatlah ya Fatimah, wahai Fatimah. Fa'akabat, maka menundukkan Sayyidah Fatimah alaihi, di hadapan Nabi. Fanajaha, maka Nabi berbicara kepada Sayyidah Fatimah. Farafa'at ra'sahu, maka mengangkat Sayyidah Fatimah kepalanya. Wa ainaha tadrifani, dan kedua matanya mengalirkan air mata. Wa ma tutikul kalam, dan tidak bisa berkata. Summa qala, kemudian Nabi berkata, Udni, mendekatlah minni kepadaku, ra'saki, kepalamu. Fa akabbat, maka menunduk Sayyidah Fatimah alaihi, di hadapan Nabi. Fanajaha, maka Nabi berbicara kepada Sayyidah Fatimah. Fasa'alnaha, maka mereka bertanya ba'da dzalik kepada Sayyidah Fatimah. Farafa'at, maka mengangkat Sayyidah Fatimah rasaha, kepalanya. Wahia, dan Sayyidah Fatimah tadhak, tertawa. Wa ma tutikul kalam, dan tidak bisa berucap. Fakana alladhi ra'ayna minha, maka itu yang kami saksikan, minha, dari Sayyidah Fatimah, ajaban, suatu ketakjuban. Fasa'alnaha, maka istri-istri Nabi, sesuatu yang mengherankan. Ajaban, sesuatu yang mengherankan. Fasa'alnaha, maka istri-istri Nabi bertanya kepada Sayyidah Fatimah ba'da dzalika, setelah kejadian tersebut. Faqalat, maka Sayyidah Fatimah berkata, akhbarani, Nabi mengabarkan kepadaku. Waqala, dan ia berkata, inni, bahwasannya aku mayitun, itu mayit, al-yawm, hari ini. Fabakaitu, maka Sayyidah Fatimah nangis. Summa qala, kemudian berkata, inni da'autullaha, bahwasannya aku berdoa kepada Allah, an yulhiqaka, engkau menyusul, an yulhiqaki bi, engkau menyusulku, fi awali ahli, dari orang yang pertama dari keluargaku. Wa an yaj'alaki, dan Allah menjadikanmu ma'i, bersamaku. Fadahiktu, maka aku tertawa. Wa adnati ibnaiha, dan Sayyidah Fatimah mendekatkan kedua anaknya, minhu, kepada Nabi Muhammad. Fashammahuma, dan Nabi mencium kedua anak tersebut. Nah, jadi ketika sudah tahu pilihannya, Nabi akan memilih, maka Rasul mengatakan kepada para wanita dan keluarganya, masuk. Kemudian dipanggil Sayyidah Fatimah, mendekat Fatimah. Ketika mendekat, Rasulullah membisikkan, bicara, nangis Sayyidah Fatimah, nangis. Sayyidah Rasulullah, sini Fatimah. Dipanggil lagi, mendekat lagi, dibisiki oleh Nabi SAW, tersenyum. Bingung Sayyidah Aisyah ngeliatnya, aneh banget, tadi nangis, sekarang senyum. Ketika sudah mundur menjauh, Sayyidah Aisyah sempat bertanya sebelumnya ini, apa yang Rasulullah katakan kepadamu, kenapa engkau menangis, contohnya nanti senyum, habis itu kesenyum. Kata Sayyidah Fatimah, la sir min Rasulullah SAW, ini rahasia dari Nabi, saya nggak bakal cerita kepada kalian. Ya udah, bisa ngomong. Sampai wafat Nabi SAW sudah selang berapa hari ketemu dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Ditanya lagi, wahai Fatimah, sekarang Rasulullah sudah meninggal, boleh enggak anda tahu apa yang Rasulullah bisikkan kepadamu?
ketika hari wafatnya Nabi. Ketika pertama beliau membisikkan kepadaku, beliau mengatakan, wahai Fatimah, hari ini saya akan meninggal hari ini saya. Rasulullah meninggal qabla dhuhr, waktu duha, ya, fi yaumil itsnain. Kata Rasulullah, hari ini aku akan meninggal. Nangis Sayyidah Fatimah, akan meninggal Rasulullah. Lalu suruh panggil lagi. Kata Rasulullah SAW, saya meminta kepada Allah agar menjadikan orang pertama dari keluargaku yang menyusul adalah engkau. Engkau yang paling pertama menyusul, dan engkau nanti akan bersamaku, wahai Fatimah. Dalam riwayat yang lain, amma tardain an takunin sayyidat nisa'il alamin. Wahai Fatimah, apakah engkau tidak mau, tidak ridha atau tidak puas engkau dijadikan dan dinobatkan oleh Allah sebagai sayyidah nisa'il alamin, wanita paling mulia di daripada seluruh wanita-wanita yang lain. Maka dari situ Sayyidah Fatimah tersenyum. Ya udah, selagi anak juga nggak lama sama Nabi SAW bakal ketemu lagi, tersenyum Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah meninggal di bulan Rabiul Awal. Sayyidatuna Fatimah meninggal 6 bulan setelahnya, yaitu di bulan Ramadan. Meninggalnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Baik. Qalat, dan berkata, waja'a malakul maut, dan datang malaikat kematian, fasallama, dan mengucapkan salam, wasta'adzana, dan meminta izin, fa'adzina lahu, maka Nabi mengizinkannya. Faqala al-malak, maka berkata malaikat maut, ma ta'mur ya Muhammad, apa perintahmu wahai Nabi Muhammad? Qala, maka Nabi berkata, alhiqni bi rabbil an, perjumpakanlah aku dengan Tuhanku sekarang. Faqala malakul, maka malaikat kematian berkata, bala min yaumika hada, iya hari ini. Amma inna rabbaka, adapun Tuhanmu, ilaika terhadapmu, mushtaqun rindu, walam yataraddad, dan tidaklah mundar-mandir, an ahad, ragu-ragu, dan tidaklah ragu-ragu, an ahadin, atas salah seorang, taraddadahu anka, yang taraddudahu anka, yang ragu-ragu terhadapmu, walam, seperti maksudnya seperti keraguannya kepadamu. Baik. Walam yanhani, dan walam yanhani, dan tidak ada yang menyegahku, tidaklah Allah melarangku, tidaklah Allah melarangku, aniduhuli, untuk masuk, ala ahadin, atas salah seorang, illa biidni ghairik, kecuali dengan izin darimu selainmu. Jadi gini, gak pernah anak minta dilarang oleh Allah untuk masuk kepada seseorang terus minta izin kecuali kepadamu. Mana biasanya masuk aja udah langsung. Gak inget kisahnya Sayyidina Musa ketika didatangi, ada di Sahih Bukhari. Malakul maut datang, mau mana malakul maut, tampar. Kadang nggak tahu dia, nggak minta izin lagi masuk, tau-taunya masuk aja. Sayyidina Musa alaihissalam, wa ghairuhum hakadzal anbiya. Semuanya datengin langsung aja, nggak pakai minta izin, kecuali engkau, katanya. Allah bilang jangan datang kepada Nabi kecuali ente ketuk pintu dulu, izin. Mau berjumpa, boleh berjumpa. Kalau dia bilang engkau pulang. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Walakin sa'atuka, akan tetapi waktu kematianmu, amamaka, berada di hadapanmu, wa kharaja, kemudian keluar malakul maut. Qalat, maka berkata, wa kharaja Jibrilu, dan keluar malaikat Jibril. Faqala, maka ia mengatakan, alaikassalam. Qalat wa kharaja Jibril, Allah a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.